Kenapa itu, Mas? Kebakar ya? Konslet ya? Iya. Oh, jadi banyak kejadian yang nggak terduga ini tiba-tiba motornya kebakar. Setengah jalur sudah berhasil terlewati. Tenaga pun sudah mulai terkuras. Jadi harus pandai-pandai mengatur tenaga dan stamina. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain pada istirahat, saya sama Pak Gigi sama Pak Yanto mau cari sesuatu yang bisa dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Saat ini, lereng Gunung Lawu memang memiliki tingkat kelembapan suhu cukup tinggi. Itu tandanya menjadi lahan subur bagi beberapa tanaman untuk tumbuh. Oh iya, bener kata Bapak. Ternyata emang banyak jamur kuping di sini ya. Iya. Tapi kita belum dapat banyak. Belum. Baru dapat ini nih. Semoga jadi awal yang bagus. Iya. Biar dapat banyak ya. Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi. Berwarna coklat dengan diameter antara 2-15 cm. Penampang jamur bertekstur kenyal dengan daging yang relatif tipis. Jamur kuping ini emang hidupnya di tempat yang lembab, terus di batang pohon yang udah tumbang kayak gini nih. Makanya di sini tuh banyak. Karena memang kondisi Alamnya di sini. alamnya masih adem banget di sini. Jadi nggak cuma di pohon yang tumbang ya Pak? Pohon yang masih berdiri pun dia juga hidup. Tapi setelah diperhatikan, pohon ini tuh sebenarnya udah mati. Jadi tuh, coba Pak dipatahin ke sini Pak. Bisa. Tuh, dia udah mati pohonnya. Kalau di pohon yang masih hidup dia nggak mau tumbuh ya Pak? Jadi kita pilihinnya tuh yang teksturnya tuh masih kenyal-kenyal. Dia masih seger banget. Tapi kalau yang keras kayak gini, ini udah nggak bisa dimakan ini. Nggak enak ya Pak? Enak. Jamur kuping banyak menempel di kayu mati yang basah, memanfaatkan sisa-sisa selulosa dari medianya menempel. Berbeda dengan jamur kuping, jamur tiram justru bisa tumbuh dan berkembang dengan media tanah. Jamur ini juga sudah banyak dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Sepertinya perburuan bahan makanan kali ini tidaklah sia-sia. Kayaknya udah cukup ya Pak? Ya, udah cukup ntar. Oke, perutnya juga udah lapar ini kita ya Pak. Waktunya, pengen buru-buru masak. Ya udah kita olah aja ya Pak ya. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum bisa diolah, tentu jamur kuping dan tiram hasil temuan kami harus dibersihkan lebih dulu. Kalau di alam-alam gini, olahan yang paling simple itu oseng-oseng. Nggak perlu ngulek, bumbunya cuma diiris-iris aja. Dan bumbunya tuh simpel banget, cuma cabai, bawang merah, bawang putih, sama garam. Jamur harus disuir-suir supaya bumbu bisa menyerap dalam daging jamurnya. Kalau minyak sudah panas, bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris bisa ditumis hingga aromanya keluar. Baru kemudian jamur dimasukkan jadi satu untuk diaduk rata bersama bumbu. Aromanya udah wangi, itu artinya udah matang. Udah agak kering juga nih Pak ya. Ya. Udah lapar. Udah lapar. Teman-teman di sana Lumayan, juga udah ya. pada lapar. Yuk Pak, yuk kita makan-makan. Meski cuma menyantap oseng jamur, tapi tenaga untuk melibas sisa trek sudah pulih kembali. Selain itu, jamur mengandung serat yang cukup tinggi, sehingga tidak perlu khawatir terkena wasir karena kelamaan berada di atas motor. Kandungan zat antikoagulan sangat efektif untuk menghindarkan kita dari serangan anemia dan penggumpalan darah. Enak tenan. Jamur kupingnya tuh kraus-kraus, terus rasanya tuh pedas asin. Mantep Pak. Jadi udah mulai sekarang, udah kepedesan ke asin, udah mulai. Ya udah kita lanjutin ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali, deru suara motor trail kami membelah lebatnya hutan pinus lereng timur Gunung Lawu. Akhirnya setelah lebih dari 3 jam, sampai juga kami di area luar hutan.
dan semangat dari teman-teman saya nggak akan bisa sampai sini. Saat-saat seperti ini nih yang akan saya selalu rindukan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Talinya ini diikat dulu ke tali pangkalnya atau yang disebut tali biang. Wah, ini aja baru satu tali udah sebanyak ini. Gimana kalau semua? Sedangkan ini luasnya lebih dari 10 hektar. Ini diaduknya berapa lama nih, Mbak? Sampai 3 jam. 3 jam. Nah, mau langsung disantap? Tidak bisa, sabar dulu. Nah, ini nih yang kita cari-cari, namanya pengko atau biasa lebih dikenal dengan sebutan praying mantis. Wah, akhirnya saya dapat juga nih. Dapat nih, Mas, Mbak. Ini benar-benar teksturnya mirip sekali dengan lobster. Dan sesuai dengan namanya nih, bumbu iris cabai bawang ini pedas. Banget.